وتتعالى وتقيم أنا تعالى كما سميك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتحنن وتكرم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجاه النبي صحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Istabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam majelis yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan niat dan tujuan yang mulia kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Mulia di dunia dan mulia nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hampir semua kajian saya sudah selesai di semua masjid. Hanya di sini saja katanya jangan ada stop.
Jadi Ramadan pun tetap belajar. Masya Allah, berarti orang-orang sini ini ada mau stop-stop kan? Ramadan pun masih belajar gitu nih. Masya Allah, luar biasa. Tapi ana lihat sikon dulu, karena Ramadan itu pun banyak acara juga, ada kuliah subuh dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kalau pas Sabtunya kosong, kita akan terus kajian. Memang betul, menuntut ilmu tidak ada berhenti. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati, tidak ada berhenti-berhenti. Nah, jadi karena kita nih berapa hari lagi kita puasa? Lebaran berapa hari lagi? Jadi gitu Lebaran. Jadi kita mendekati puasa, jadi ada beberapa hal, bekal-bekal yang perlu kita pahami tentang ibadah puasa, agar puasa kita betul-betul diterima oleh Allah. Jadi kita bukan hanya ibadah puasa tak makan tak minum, itu saja, rugi, tidak dapat apa-apa. Kita harus tahu. Tadi malam di Masjid Al-Mujahid di Podomoro itu, saya sudah bahas 2 syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya puasa. Sekarang saya mau bahas tentang rukun puasa. Ini yang penting ini. Rukun itu ibarat pondasinya. Kalau tidak ada pondasinya, rukunnya ada yang kurang, maka puasanya tidak sah. Mungkin antum sudah paham, tapi kita ingatkan kembali. Mungkin ada beberapa hal yang belum antum dengar. Jadi kita untuk mengantisipasi agar supaya ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gini, sambil mendekati puasa ini, kita bahas tentang puasa. Mungkin yang ngajar kajian fikih di sini ada bahas tentang puasa tak? Belum? Kita bahaslah sedikit tentang puasa. Kita biarkan dulu materi kita, nanti kita teruskan. Itu gampang, bisa diselesaikan. Karena ini sebentar lagi kita akan masuk. Jadi persiapan itu bukan hanya menyiapkan kurma, sirup. Ini yang penting, ya kan? Antum sih ana yakin kurma pasti udah beli semua, ya kan? Udah beli dah? Sirup sudah, apalagi? Oh, udah siap-siap menyambut Ramadan dengan aneka macam makanan dan minuman. Bukan menyambut Ramadan dengan aneka macam ibadah. Ulama-ulama terdahulu kalau udah mau masuk bulan puasa, dia kumpulkan anak-anaknya. Ditanya satu-satu, "Nak, kau nanti Ramadan mau nambah ibadah apa?" Karena kalau ibadah biasa kan udah kita lakukan nih tiap hari. Harus ada tambahan. Kau mau nambah apa di Ramadan? Aku mau nambah sholat tahajud, bah. Ente apa? Anak mau nambah sedekah. Ente apa? Anak mau nambah ini. Terus udah anaknya ditanya, semuanya udah menjawab, abahnya nangis. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin itu, pengarang kitab Fiqih Sulamut Taufik. Nangis dia tak kala anaknya menjawab semuanya. Anaknya bilang, "Bah, kenapa antum nangis? Kita udah jawab." Kata dia bilang, "Enak nak ya kau bisa nambah ibadah di bulan Ramadan. Abah nih di luar Ramadan 24 jam udah full untuk ibadah. Jadi masuk Ramadan tak ada waktu lagi untuk nambah ibadah." Bayangkan di luar Ramadan sudah full 24 jam ibadah. Masuk Ramadan tak ada waktu lagi mau nambah, udah full. Artinya dia mau Ramadan tak Ramadan tetap ibadah. Beda dengan kita. Quran dibuka hanya Ramadan, ya kan?
semangatnya hanya di bulan Ramadan, seakan-akan Allah itu adanya hanya di bulan Ramadan. Ya kan, kalau Allah kalau keluar bulan Ramadan balik jahiliyah lagi. Kata dia bilang, nak, siapa di antara kalian yang bisa jual waktunya untuk Abah, maka Abah akan beli waktunya. Ini ada yang jual waktu. Waktu tidak bisa dibeli. Waktu itu mahal. Kalau ada pepatah orang Barat bilang time is money, waktu adalah uang. Salah itu. Bilang waktu adalah uang. Waktu lebih afdal dari uang. Orang kalau ada uang bisa beli waktu tak? Mana bisa? Beli jam bisa. Beli waktu tak bisa. Tapi kalau orang punya waktu bisa menghasilkan uang. Uang atau waktu lebih afdal dari uang. Bukan hanya waktu adalah uang, tapi waktu lebih afdal dari uang. Waktu itu mahal. Waktu itu sangat mahal. Makanya kayak ada guru ngaji, kenapa kita harus kasih dia uang, hadiah? Itu bukan karena ngasih ilmunya tak bisa dibayar. Satu huruf itu ilmu yang diajarkan oleh guru, ustadz, ulama, habaib, para guru-guru kita. Satu hurufnya itu lebih afdol dari onta merah. Onta merah itu mobil yang paling mahal. Sekarang mobil yang paling mahal apa? RR, Rolls Royce itu yang 25 miliar, yang punya Raffi Ahmad itu. Ada yang 100 miliar harganya. Satu huruf bisa ente bayar? Tak bisa ente ngundang ustadz nanti kalau bayar per huruf, tak mampu, ya kan? Makanya Imam Ali tidak berlebihan kalau dia ngomong, aku rela jadi budak bagi orang yang mengajarkan aku walau satu huruf. Walau satu huruf, aku rela jadi budak. Tapi kenyataannya di zaman ini, perkataan Sayyidina Ali kebalik. Aku rela jadi musuh bagi orang yang mengajarkan aku satu huruf. Tengok murid-murid zaman sekarang, berani sama gurunya. Beda dengan murid-murid zaman dulu. Luar biasa sama gurunya, ya kan? Ini nak dekat puasa nih, inti kan banyak duit, masukkan ke amplop berapa, kasih guru-guru ngaji kampung itu. Sian dia mau nyambut Ramadan tak ada duit, mau beli ini tak ada, mau beli beras kadang tak ada duit. Amplopkan 100.000, bikin 20 butir, bagikan ke ustadz-ustadz yang ngajar alif bata itu. Ya, kalau ustadz-ustadz yang lain mungkin hidupnya udah masya Allah. Mereka yang di kampung-kampung kasih, ya kan? Maka dari itu apa namanya? Tadi kita bahas apa? Jadi lupa anak. Apa? Rukun puasa. Enggak, kok bisa lari ke ustaz tadi? Waktu. Waktu itu mahal. Maka dari itu kita gunakan sebaik-baiknya. Sampai mau dibeli sama Habib tadi itu kalau ada jual. Untuk nambah. Bukan nambah. Apa nama? Untuk buka puasa. Takjil. Itu bahasa dari mana takjil? Ta'jil itu bahasa Arab pakai ain, bukan pakai kaf. Ta'jil artinya sunnah berbuka puasa itu ta'jil, ta'jilul futur atau ta'jilul fitr, mempercepat. Ta'jil itu artinya sama orang Indonesia diartikan ta'jil itu adalah makanan untuk buka puasa. Degil bang orang Indonesia. Ini ubah-ubah sama dia. Takjil tu sunnah. Kalau sahur disunnahkan takhir, diakhirkan. Kalau berbuka disunnahkan dipercepat. Tapi kalau udah yakin sudah azan. Jangan azan sinetron ente buka, ya kan? Takjil itu mempercepat.
Bukan takjil itu artinya kue. Nak mana? Nak ke Kota Baru loh. Beli apa? Beli takjil. Takjil kan? Takjil artinya mempercepat. Nah, jadi sambutlah Ramadan dengan persiapan ibadah apa? Ini kesempatan Ramadan, ini rumah sakit. Kita yang banyak penyakit ini, kesempatan nih. Sebentar lagi kita akan masuk bulan rumah sakit untuk membersihkan segala penyakit-penyakit kita. Minggu pertamanya rahmat, minggu keduanya ampunan, minggu ketiga. Makanya Jibril datang kepada Nabi Muhammad berdoa, ya Muhammad, celakalah orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tak dapat ampunan Allah. Amin, kata Nabi Muhammad. Yang doa Jibril, yang ngaminkan Nabi Muhammad. Kira-kira mustajab tak tuh? Hati-hati. Masuk Ramadan, keluar tak dapat ampunan. Ibarat ayam mati kelaparan di lumbung padi. Tinggal meto. Ayam mati kelaparan di lumbung padi. Bebek mati kehausan di sungai. Kalau matinya karena kena tembak, mungkin matinya karena kehausan di sungai. Tinggal di Ramadan tidak mencari kesempatan, setahun sekali masih sibuk dengan dunia. Makanya kata Habib Abdullah Al-Haddad, berusahalah kalian di 11 bulan itu untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, sehingga datang Ramadan ente fokus ibadah, bekal sudah ada untuk kebutuhan selama 1 bulan. Tak banyak, hanya untuk sahur sama untuk buka. Malah sunnah itu hanya kurma, bukan bakwan, bukan keroket bingke. Itu tak sunnah. Kalau kurma ya berapa harganya? Sahur air putih kurma, bukan rendang, nasi uduk. Itu tidak ada ceritanya itu, ya kan? Paling kita nih yang bikin kita berat karena mau nyambut Ramadan, mau nyambut Lebaran. Karena yang kita tunggu ini Lebaran. Ini butuh duit banyak, Beb. Ini kalau anak tak kerja. Ngapain dia tak puasa? Kerja. Kalau tak kerja tak bisa beli anak bini baju Lebaran, kue kering, kue lapis. Ente tak ngejar puasa berarti rugi. Ente yang dikejar Lebaran. Lebaran itu hari kemenangan bagi orang yang sudah berjuang selama 30 hari. Ente tak puasa tapi ngecat rumah, tak puasa beli baju Lebaran paling awal. Ini kesalahan. Seakan-akan butuh fulus banyak. Tidak ada hal yang diperbolehkan orang untuk tidak berpuasa bagi orang yang kerja, itu tak ada. Yang diperbolehkan orang tak puasa, bagaimana yang Anda bahas tadi malam, orang yang tua jompo, bukan orang yang sehat alasan kerja. Tak bisa itu. Jompo maka dia bayar fidyah, tidak wajib qadha. Kemudian orang yang sakit, tapi pun tidak semua yang sakit. Jangan sakit gatal sikit tak puasa. Sakit yang sekiranya 2. Kalau ente puasa penyakitnya tambah parah atau kesembuhannya tambah lama, boleh ente tak puasa. Kalau penyakitnya masih diharapkan kesembuhannya, maka wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kalau penyakitnya tak diharapkan kesembuhannya, wajib fidyah, tidak wajib qadha. Bukan semua penyakit. Kemudian dia tidak musafir, kemudian dia sehat. Tidak ada istilah orang kerja boleh tak puasa. Tidak ada itu. Banyak itu anak ketemu orang-orang seperti itu. Apa tak puasa? Kerja, Beb. Nyari nafkah, wajib ini. Loh, ini Ramadan. Emang kerja yang bisa ngasih makan ente? Enggak kan? Allah yang ngasih rezeki. Ente mau ambisi, kalau belum datang waktunya, enggak datang itu rezeki. Ya kan? Rezeki itu tidak bisa datang karena ambisi, dan juga dia tidak akan tak datang karena kita santai-santai. Kalau memang udah waktunya datang, ya datang. Mau ente santai, mau ente ambisi, udah ada waktunya datang, datang. Jangan menuhankan pekerjaan.
Makanya kata Habibullah Haddad, untuk antisipasi, siapkan bekal 11 bulan. Hanya diambil sebulan saja. 11 bulan ini puas-puaskan cari dunia. Simpan untuk Ramadan, simpan duit 50 juta misal, cukup insya Allah, ya kan? Untuk bulan Ramadan, udah, tak usah kerja, tak usah apa, itikaf di masjid, tahajud, hatamkan Quran, kalau bisa 5 kali, 5 kali, 10 kali, 10 kali, minimal 1 kali jangan tak hatam. Ramadan 1 kali minimal, jangan tak hatam. Minimal, karena bulannya Al-Quran, bulan turunnya Rajab bulan istighfar, Sya'ban bulan sholawat, Ramadan bulan Al-Quran. Karena bulan diturunkan Al-Quran. Makanya para wali-wali Allah, kalau udah masuk bulan Ramadan, derajat kewalian dia tuh naik. Oh, karena di Ramadan itu dia makin banyak menambah daripada amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu Habib di Hadramaut, di Tarim, namanya Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Keturunan dia tu marganya Al-Qadri, Pontianak ni, yang buka Pontianak ni Sultan. Ni keturunan ini Habib, datuk-datuk dia, dan saya sudah ziarah ke makamnya, Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Cuman di Indonesia ni lebih dikenal Al-Qadri. Kalau di sana dikenal Jamalul Lail, bukan Al-Qadri. Cuma di sini lebih dikenal Al-Qadri. Nah, itu Habib ini kalau baca Quran di bulan Ramadan kayak keluar madu, air liurnya, air ludahnya, manis. Dia baca Quran. Jadi dia tak bisa baca Quran siang-siang, takut batal. Jadi dia baca Quran malam. Kalau baca Quran di pagi hari itu kayak keluar madu dari air ludahnya, manis, saking nikmatnya dia baca. Orang udah punya hubungan kuat sama Quran. Nah, ente jangan macam ya ikut-ikut beliau. Kenapa kau tak baca Quran? Madu web tak bisa web. Ada air ludah ente bawa naga. Dia bilang bawa rasa madu, ya kan? Jangan alasan ngapain dia tak ngaji. Anak eluda, anak keluar madu, dia tak bisa. Madu mana? Tu saking nikmatnya mereka ibadah di Ramadan. Masalah terawih, kita lihat banyak masjid-masjid kita terawih. Padahal terawih ini setahun sekali. Kenapa trek-trekan? Kayak orang balap-balapan motor, cepat-cepatan, ya kan? Kapan lagi kita mau dekat sama Allah? Kalau Ramadannya kita tak mau ibadah kapan lagi? Ya kan? Ramadan saja tak kita hormati, apalagi bulan yang biasa-biasa, ya kan? Ini tamu, sambut tamu ini dengan baik. Ana mau tanya antum ini masuk bulan puasa, maunya antum apa dipaksa sama Allah? Bu, maunya ibu apa dipaksa sama Allah masuk Ramadan? Dipaksa. Artinya dipaksa baik. Kalau ente bilang maunya anak, maunya kita, bisa. Kalau kita mau berarti bisa tak mau, ya kan? Artinya kita dipaksa, tapi dipaksa untuk ke surga kita ini. Dipaksa untuk ke surga. Macam dulu kita masih kecil, dipaksa makan sama mak kita, dipaksa sekolah, dipaksa minum obat, tapi untuk baik. Begitu juga Allah paksa kita masuk Ramadan untuk dicuci kita nih. Tempat laundry nih Ramadan ini. Dibilang laundry iya, dibilang rumah sakit iya, dibilang universitas juga iya, mengeluarkan sarjana nanti di saat selesai Ramadan. Pokoknya luar biasa Ramadan ini. Makanya namanya Ramadan. Dari asal katanya Ramadan yarmidu, membakar, panas. Jadi dosa kita nih habis dibakar semua. Tapi bagi yang ibadah, bukan Ramadan beb tidurnya orang ibadah. Tidur ya kita, jangan ibadah. Nah, ini pemahaman orang yang salah.
Ini Nabi hanya menjelaskan saking mulianya Ramadan, tidurnya pun ibadah. Jangan mentang-mentang tidur ibadah, ente tak ibadah, tidur terus. Nah, ini pemahaman yang salah. Tidur ya bebek, tak usah puasa, tak usah tarawih. Kayak masalah tarawih ini. Di sini berapa rakaat? 20. 20 ke 8? Yang malu-malu sebut ya, tak apa-apa. Masalah perbedaan rakaat ini tidak ada hadis yang sahih dan sharih. Sharih itu secara eksplisit ya, secara jelas yang menentukan jumlah rakaat. Ada hadis sahih dari Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi. Nabi itu kata Aisyah, mau di Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Kemudian dalil ini dijadikan hadis ini dijadikan dalil untuk membenarkan orang yang sholat 8 rakaat. Salah juga. Kenapa? Karena di situ Aisyah bilang 11 rakaat. 11 tuh ganjil apa genap? Kalau ente bahas tarawih ganjil apa genap? Genap. Kecuali Aisyah bilang 8. Jadi kalau ente tanya sholat tarawih berapa? 8. Jangan bilang 11. Atau sholat yang 20. Sholat tarawih berapa? 20. Jangan bilang 23. Itu 3 tuh witir. 11 itu 8-nya tarawih. Kalau hadis ini dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa sholat tarawih itu 11, salah. Kemudian Aisyah pun tidak ada menjelaskan. Ternyata kata ulama yang dimaksudkan 11 ini adalah maksimal sholat witir. Sholat witir itu paling minimal 1, maksimal 11. Terus apakah salah orang yang sholat 8 rakaat? Tidak salah. Madhab Abu Hanifah 8. Abu Hanifah, Imam Hanafi, tarawihnya 8 rakaat. Witir bebas, mau 1 yang maksimal 11. Madhab Maliki lebih banyak, sampai 36 rakaat. Mau ente? Syafi'i 20. Ente kiblatnya mana? Ka'bah. Ka'bah di mana? Ka'bah di mana? Makkah berapa rakaat? 20. Terus berarti salah beb yang 8? Tidak salah. Jangankan ente sholat tarawih 8 rakaat. Ente sholat isya berjamaah dibarengi dengan ba'diyatul isya, kemudian sholat subuh berjamaah, ente sudah dapat pahala menghidupkan malam Ramadan. Ente yang sibuk-sibuk bahas 20, bahas 8, lebih baik tak usah tarawih ya ente. Sholat isya ya lah dah. Sholat subuh berjamaah, ente dapat hadis Nabi yang mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan, minimal menghidupkan tuh sholat isya jamaah, sholat subuh, maka Allah ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Apalagi sholat 8 rakaat. Nah, ulama tuh sepakat, ada yang mengatakan 8 itu belum bisa dinamakan tarawih, tapi dinamakan menghidupkan malam Ramadan. Dan istilah tarawih pun itu bukan dari zaman Nabi. Istilah sholat tarawih itu, nama sholat tarawih itu di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Nabi sama, namanya qiyamul lail, menghidupkan malam, bangun malam, qiyamul lail. Nabi keluar malam pertama, Nabi keluar malam kedua, malam ketiga Nabi tak keluar. Ditanya sahabat besoknya, ngapa Nabi tak keluar? Kata Nabi, kalau aku keluar lagi, aku takut sholat ini jadi wajib hukumnya. Akhirnya sholat masing-masing. Barulah datang zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lihat ngapa orang ini sholat masing-masing.
tak nyaman dilihat, tak semangat, kumpulkan sama Sayyidina Umar di masjid. Jadikan satu biar semangat. Sampai Sayyidina Ali itu kagum melihatnya. Kata Sayyidina Ali, rahimallahu Umar, nawwara masajidana. Mudah-mudahan Allah rahmati Umar, karena Umar menerangi masjid-masjid kami dengan mengumpulkan orang-orang di masjid. Dirubahlah namanya sholatul tarawih. Dulu namanya qiyamul lail. Jadi antum yang 8 rakaat dapat pahala menghidupkan Ramadan. Dan ini sholat sunnah. Ente tahu enggak? Sholat ba'diyah isya itu rawatib lebih afdol dari sholat tarawih. Banyak orang tak sholat ba'diyah, sholat tarawih. Habis sholat isya, wirid bersandar di dinding. Senge habis makan tadi banyak. Sadar dinding. As-salatu sunat tarawih jami'atan rahimakumullah. Baru dia sholat tarawih. Tak sholat ba'diyah. Padahal ba'diyah lebih afdal dari ente. Tak ba'diyah tak ada ribut. Giliran 8-20 ribut tiap tahun. Lebih baik tak usah sholat tarawih nih, daripada ribut-ribut, ya kan? Yang 8 oke, yang 20 lebih oke. 8 rakaat tapi bacaannya bagus, tenang, lebih afdal daripada 20 rakaat 5 menit selesai. Apa ini? Ya kan? Ini main-main dalam agama. Lebih afdal 8 rakaat. Ana di pondoknya kita di Tarim di Yaman di Hadramaut sana, Habib Umar guru kita mimpin tarawih setiap malam 2 juz. Ada di tempatnya Habib Ali Al-Habsyi pengarang Maulid itu sampai saat ini setiap malam tarawih 10 juz. Di Indonesia ada di Temboro 30 juz tarawih. Mampu ente? Alhamdulillah. Di sini bacanya apa? Alhaakumut takatsur. 2 juz saja tiap malam. Bahkan di Hadramaut itu masjid dibuka macam-macam masjid sampai subuh. Jadi kita tinggal pilih mau tarawih jam berapa ada. Jam 7 sampai jam 8 masjid ini ada. Jam 8 sampai jam 9 ada. 9 sampai jam 10 ada. Terus sampai jam 3 subuh masjid-masjid udah ada yang mau tarawih jam berapa. Ana punya guru Habib Umar itu semua masjid dia tarawih. Habis dari tempat dia dipindah ke sini tarawih lagi. Umur dia sekarang udah 58 tahun. Dengan jadwal yang full. Ini bukan terkenal hanya di Pontianak, di sana satu dunia Habib Umar itu. Dalam keadaan fisik udah setiap malam tarawih itu pindah-pindah. Kita ngikut semua. Ngikut semua kita. Malu kita guru kita sholat, kita tak sholat. Ya kan? Di sini alhamdulillah. Yang penting surat tenang, tumak ninah itu yang penting. Kan kita sholat tidak ada tumak ninah ya percuma. Secara zahir ya seakan-akan sholat tarawih, tapi sholatnya tidak sah, tidak ada tumak ninahnya. Sudah tinggal antum pilih mau 20. Nah, ini juga menjadikan dalil bahwa tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi kemudian dilakukan setelah Nabi itu bid'ah. Makanya kata Sayyidina Umar, sholat tarawih ini ni'mal bid'atu hadhih. Sebaik-baiknya bid'ah ini, kata Sayyidina Umar. Kan tak ada di zaman Nabi. Nabi mengumpulkan lagi orang di masjid. Umar yang pandai-pandai. Apakah Umar bid'ah sesat masuk neraka? Tidak. Karena bid'ahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka dia jadi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang sesat. Jadi antum yang sudah 8, tak apa-apa teruskan. Masih mending 8 daripada tak tarawih sama sekali. Ya kan? Ana juga kadang capek apa sebagainya ngambil pendapat Hanafi, sholat 8 rakaat, tak masalah. Tak sholat pun antum ba'diyah isya, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, udah termasuk orang yang mendapatkan, orang yang menghidupkan malam Ramadan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang, tak usah dibikin susah. Ini agama ini. Paham ya? Antum yang mau 8 boleh, mau yang 20 juga boleh.
Kalau antum kebetulan di masjid 8 mau 20, nyambung lagi di rumah. Sholat tarawih itu sholat yang santai. Tarawih itu artinya santai. Jangan terburu-buru, santai begitu. Nanti di malam lanjut lagi, nambah lagi 2 rakaat, nambah lagi berapa rakaat, aman, ya kan? Nah, cuman karena tarawih ini setahun sekali, kita maksimalkan. Kalau bisa kita sholat di masjid, ramaikan masjid, hidupkan syiar-syiar Ramadan. Nah, kadang umat Islam nih, ya begitulah. Anak punya guru pernah datang beberapa tahun yang lalu, pas datang tuh karena corona ya, yang kemarin tuh ya tak bisa balik. Akhirnya Ramadan malam pertama tuh di Pontianak. Pergilah terawih sama anak bawa dia kemana? Ke salah satu masjid di Pontianak Timur sana. Kata guru anak ni, orang Yaman, nengok orang bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari rumah semua sholat terawih, masya Allah. Kata dia, mantap Pontianak ni, dia bilang semangat. Dalam hati anak ni, ini malam pertama ni, coba kau datang sini pas malam terakhir. Tengok di Kota Baru yang ramai. Di Mega Mall yang ramai. Ramayana tuh penuh, full. Ya kan? Kalau mati anak nih, ini malam pertama. Untung dia datang malam pertama. Kalau dia pas malam terakhir nih, kosong sudah masjid. Maka dari itu, jangan sampai kita, betul kata Al-Habib Umar, orang kalau betul-betul menikmati Ramadan, hari pertama, hari kedua nanti lebih nikmat dari hari pertama. Hari ketiga lebih nikmat dari, terus bertambah kenikmatannya, bukan tambah, berkurang. Bukan tambah, berkurang. Karena intinya Ramadan itu di terakhir, 10 terakhir. Disitulah cobaan banyak. Karena orang persiapan mau Lebaran. Kalau Rajab itu kan di 10 pertama. Karena ada malam pertama 1 Rajab. Kalau nisfu Sya'ban kan bulan Sya'ban di tengah-tengahnya. Kalau Ramadan di terakhirnya. Di situ ada Lailatul Qadar dan disembunyikan sama Allah agar kita betul-betul mencarinya. Artinya betul-betul kita ibadah, jangan kendor. Nabi makin masuk 10 terakhir, Nabi mengencangkan sarungnya, Nabi meninggalkan keluarganya, Nabi iktikaf di masjid. Bukan malah 10 terakhir kita tambah kendor. Nah, cuman inilah kelemahan kita, ya kan? Kalau kita punya ilmu dan kita tahu keutamaan ini, insya Allah kita akan maksimalkan. Niatkan ya dari sekarang. Ya Allah, aku niat ya Allah akan betul-betul beribadah di bulan Ramadan. Kalaupun nanti banyak kurangnya, insya Allah itu sudah dicatat sempurna. Karena itu niatkan dari sekarang. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Ini ada beberapa menit lagi. Ana sampaikan nih sedikit nih tentang rukun puasa. Ini penting nih. Rukun puasa tak ada banyak, tak ada macam solat. Solat ada berapa rukunnya? Haji ada berapa? Nikah ada berapa rukunnya? Kalau puasa tak ada banyak, rukunnya 2 saja. Rukun puasa ada berapa? Ada 2. Yang pertama niat. Nah, ini pasti setiap ibadah mesti rukun yang pertama adalah, karena ayat hadisnya jelas, innamal a'malu binniyat. Semua ibadah tak akan sah kecuali harus diniati. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, itu wajib kita niat di dalam hati. Cuman bedanya puasa wajib sama puasa sunnah ada 3 perbedaan di dalam masalah niat. Kalau puasa wajib, masuk waktunya dari terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Itu wajib nih niat. Dan niatnya setiap malam. Tak bisa niatnya untuk mewakili sebulan. Kalau dalam Syafi'i tak bisa. Karena setiap hari di bulan Ramadan adalah ibadah tersendiri. Jadi harus setiap malam kita bermalam, atau bahasa fikihnya tabiid, bermalam dengan niat. Sebelum fajar tuh harus sudah nih niat. Makanya kita dipandu
habis sholat tarawih kita niat sama-sama biar tak lupa. Cuman untuk jaga-jaga sunnah kita ikut madhabnya Imam Malik. Nanti di malam pertama kita Ramadan, malam pertama kita tarawih, nanti kita sama-sama berniat pakai madhabnya Imam Malik, niat untuk sebulan penuh. Faedahnya dua. Nanti yang pertama, kalau kita lupa niat di bulan Ramadan, ada lupa niat, kita masuk dalam niatnya Imam Malik karena kita sudah niat sebulan penuh. Tapi selagi masih ingat harus niat tiap malam. Jadi untuk mendesak saja karena kita sudah niat. Yang kedua, kalau kita mati di tengah-tengah bulan Ramadan, kita tetap dianggap seperti ibadah sebulan penuh karena kita niat pakai madhabnya Imam Malik. Tapi nanti setiap malam kalau ingat kita harus niat karena ikut madhab Al-Imam Syafi'i. Kalau puasa sunnah dari terbenamnya matahari sampai waktu zuhur boleh niatnya kalau puasa sunnah. Jadi tidak sampai terbitnya fajar, tapi sampai waktunya zuhur, waktu zawal. Matahari itu kalau di tengah itu namanya istiwa. Kalau udah bergeser sedikit, itu namanya zawal. Masuklah waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur diperbolehkan niat, tapi dengan syarat belum ada melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau udah kenyang makan roti canai, makan nasi kuning, alah lupa aku, kata dia. Tak bisa dah tu. Udah kenyang lah. Nanti lanjut ke yang waktu next time baru puasa lagi. Kalau udah makan, udah kenyang, udah apa? Kecuali makannya sebelum terbitnya fajar. Kalau makannya setelah fajar, walaupun sebelum zuhur, tapi dia sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia tidak bisa niat lagi. Kalau belum, maka dia masih boleh niat. Misalkan dia terlambat bangun sholat subuh, ya bangun jam 8, alah jam 8 pagi dah, terlalu capek atau gimana, aku puasa hari ini, langsung niat, tidak apa-apa, puasa sunnah. Yang wajib tak bisa. Yang kedua, kalau puasa wajib harus ditentukan nama puasanya, ditakyin. Nawaitu sauma ghadin an adai. Harus sebut nih, fardhi syahri Ramadan. Ini takyin. Takyin itu menentukan nama puasanya. Kalau sunnah tak perlu. Nawaitu sauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Tak perlu nyebut nama ibadah puasa sunnahnya, kecuali ibadah puasa yang ada waktu tertentu seperti hari Arafah. Itu kan sunnah puasa Arafah 9 Dzulhijjah, pahalanya besar itu. Maka kita harus menentukan nawaitu shauma ghadin sunnatan yauma Arafah, nyebut nama puasanya karena dia waktunya waktu tertentu seperti Senin Kamis juga. Adapun puasa-puasa yang lain tidak perlu disebut. Tapi kalau yang wajib seperti Ramadan, seperti nazar, seperti qadha, seperti puasa kafaroh, itu wajib kita sebut nama puasanya, nama jenis puasanya. Kemudian yang ketiga, kalau puasa wajib tak bisa digabung dua puasa. Misalkan puasa Ramadan sekaligus qadha, tak bisa. Puasa Ramadan sekaligus puasa nazar, bayar nazar atau bayar kafaroh, maka tak bisa. Kalau puasa sunnah, jangankan 2, 3 pun bisa. Misalkan hari ini adalah hari Arafah, kebetulan juga hari ini hari Senin, boleh digabung tuh, puasa Senin sekaligus puasa Arafah. Kecuali yang wajib digabung dengan sunnah, boleh. Kalau wajib sama wajib tak bisa digabung, sunnah sama sunnah boleh digabung, wajib sama sunnah boleh. Misalkan dia masih ada utang puasa qadha, pas kebetulan hari Senin kan hari Arafah juga, niat puasa qadha wajib digabung dengan sunnah Senin dan sunnah Arafah boleh.
Itu bedanya. Kalau wajib sama wajib bisa, sunnah sama sunnah bisa, wajib sama sunnah bisa. Paham ya? Itu bedanya puasa wajib dan puasa sunnah. Ini rukun pertama, niat. Jadi niatnya kita tiap malam ya, niatnya itu tiap malam. Niat itu dalam hati. Jadi pas nanti dipimpin sama imam, itu sama itu jangan hanya di lisan, tapi kita hadirkan di dalam hati. Karena melafatkan itu hukumnya sunnah. Nanti apakah udah niat bangun sahur lagi, Beb? Iya, sahur itu sunnah. Karena kan udah kenyang, Beb. Sunnah bangun walaupun nego air, walaupun makan 1 biji kurma, walau ente sudah kenyang. Sunnah bangun sahur. Kata Nabi bilang, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Demi mencari keberkahan yang disebut Nabi itu, bangun sahur. Udah anak tahan, Beb, tak perlu sahur. Bukan masalah tahan tak tahannya, ngambil sunnahnya, ngambil keberkahannya, bangun. Dan disunahkan diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Biar ente kuat. Ente sahur jam 1 malam, nanti jam 10 pagi lewat rumah makan Melda, dah pandai nyanyi dangdut dah pokok nih. Sahur jam 1 malam, makanya diakhirkan biar masih ada membantu lah sedikit-sedikit, ya kan? Betul? Sunnah kalau buka puasa dicepatkan. Cuma 15 menit sebelum azan kita imsak. Nah, imsak itu menahan. Jangan udah azan pun 1 menit sebelum azan nanti masih negok kopi. Jangan. Biar sudah persiapan untuk sikat gigi apa sebagainya, biar tidak ada makanan-makanan. Ya kan? Usahakan sikat giginya sebelum subuh. Jangan nanti pagi, takut odolnya masuk. Kan kita tidak bisa menjamin. Lebih baik cari aman sebelum subuh kita sikat gigi. Nah, itu apa namanya? Rukun yang pertama. Rukun yang kedua, yang terakhir sebagai penutup adalah berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah, kecuali kita melakukannya dalam keadaan lupa, dipaksa, atau karena bodoh yang dimaafkan. Bodoh yang dimaafkan tuh gimana, Beb? Orang yang jauh dari ulama sama orang yang baru masuk Islam, itu dinamakan bodoh yang dimaafkan. Kalau bahasa fikihnya jahil ma'dzur. Kalau kita ni bukan termasuk bodoh yang dimaafkan. Kenapa kau tak ini? Mana tak tahu. Tak ada. Kau tinggal dekat sama ulama. Daerah kota Pontianak ni ada berapa pesantren? Ada berapa majlis? Ada berapa ustaz habaib? Tak ada alasan ente bilang tak tahu zaman ini nih. Kecuali ente baru masuk Islam dan ente tinggal di Papua. Di Papua sana tu, di mana gitu? Yang paling jauh apa? Yang jarang ulama-ulama masuk sana tu. Itu boleh ente bilang tak tahu. Kalau sekarang ni, anak tak tahu, Beb, tak bisa. Tak diterima tak tahunya ente. Ente berarti tak mau nanya dan ente tak mau belajar. Tak mau datang ke majlis. Jadi tak ada alasan. Ngapa ente merokok bulan puasa? Mana batal, Beb? Dia bilang. Tak batal dari mana ni rokok ni? Oh iya ke, Beb? Batal ke? Kalau tak tahu anak, Beb, tak bisa dia bilang tak tahu. Rupa tetangga sebelah je ustaz. Macam mana dia tak tahu? Tengok samping rumahnya ada masjid, ada kajian majlis. Tak tahu. Tak bisa, tak ada alasan. Kemudian dia lupa dan dia terpaksa. Kalau dia melakukan hal yang membatalkan dalam keadaan ingat, sadar, dan pilihan dia, dan dia tahu hukumnya, maka batal puasanya. Paham ya? Apa saja yang membatalkan puasa? Minimal ada 8. Nanti kita jelaskan di minggu yang akan datang. Masih belum puasa ke minggu depan nih? Belum ya? Belum. Minggu depan tanggal 18. Oh belum. Iya. Tanggal 23 ya Ramadannya. Masih sekali lagi. Nanti minggu depan kita bahas tentang sunnah puasa, sunnah di saat puasa,
makruh di saat puasa sama yang membatalkan puasa. Insyaallah minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa tidak ada pertanyaan dulu. Nanti pertanyaannya kita pending minggu depan biar sekalian. Dan ini kayaknya udah jelas. Nanti kita jelaskan minggu depan, baru minggu depan kita buka pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.